inflasi di daerah. Sumatera Barat termasuk tertinggi kedua di Sumatera. Sumber utama inflasi di Sumatera Barat itu kan ada 10 komoditi. Gubernur ini kan untuk melakukan koordinasi, salah satu tugasnya. Program unggulan di sektor pertanian dengan alokasi anggaran 600 miliar kurang lebih itu ternyata belum efektif. Nah, menurut saya, ya tentu apa yang harus dilakukan. Wabarakatuh, kembali bersama saya di channel Kopi Pahit Hidayat. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini saya kedatangan tamu, seorang akademisi, seorang ekonom. Saya sapa Profesor Dr. Haji Weridarta Taifur SEMA. Apa kabar Pak Prof? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Siapa sih yang tahu dengan Prof? Beliau nanti kita akan coba cuplikan biodata singkat beliau. Malaysia, S3 beliau di Malaysia juga ya, S2-nya di Flinders University Adelaide, Australia. Nah, ini dia beberapa aktivitas ketika masih rektor ya Pak Prof ya? Termasuk juga catatan kami Pak Profesor Weri juga salah seorang merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Wali Amanat UNAN 2021-2026, Rektor Universitas Andalas tahun 2011-2015, juga tercatat pernah menjadi Komisaris PT Semen Padang. Dan walaupun sudah pensiun ya Prof? Belum pensiun. Insya Allah 8 tahun lagi. 8 tahun lagi, karena profesor, karena akademisi ini mah lama sekali pensiunnya. Pengalaman, kajian, serta keilmuan beliau dimanfaatkan oleh banyak pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menyusun dan mengevaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ya. Nah, itu sekilas. Ya. Ini terima kasih nih sudah datang di Kopi Pahit Hidayat. Ini senang diundang ya. Tapi yang penting sehat. Ada beralik juga ya, kalau hari-hari pekan ini. Saya ingin ada pandangan dan pendapat dari Prof terkait persoalan kejadian beberapa 2 hari yang lalu Presiden ketika ada rapat koordinasi nasional mengenai inflasi di daerah. Sumatera Barat termasuk tertinggi kedua di Sumatera, 8, sekian persen lagi inflasinya. Nah, ini sedikit mengagetkan begitu. Bisa dijelaskan, Prof? Ini inflasi ini apa ini jenisnya begitu? Mencemaskankah atau membaikkan? Silakan, Prof. Artinya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden berarti kabar buruk bagi Sumatera Barat. Oh. Karena dicatat nomor 2 tertinggi penyumbang inflasi tertinggi di nomor 2 tertinggi di Indonesia. 8,01% ya. Itu hanya di bawah Provinsi Jambi. Betul. Dan kemudian ikut menyumbang 2 komponen di dalam meningkatkan laju inflasi Indonesia. Jadi ada 2 komponen. Nah, ini tentu suatu hal yang tidak diharapkan di dalam proses kita dalam membangkitkan ekonomi Sumatera Barat. Oke. Nah, kenapa demikian? Sebentar, Prof. Definisi inflasi ini penting juga. Nah, karena beliau dosen nggak bicara definisi gitu, Prof. Nah, dengan bahasa rakyat, Prof. Silakan. Jadi inflasi itu artinya kenaikan harga secara umum. Jadi secara umum, jadi itu tidak patokannya satu harga saja. Iya. Jadi cara mengukurnya terjadinya inflasi itu adalah dia memakai namanya indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen itu diteliti atau diamati dari berapa komponen yang banyak dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat suatu provinsi atau suatu daerah. Nah, harga-harga itulah yang diamati dari bulan ke bulan oleh BPS. Nah, kalau di Sumatera Barat, kota yang menjadi sampel itu ada 2, Padang dan Bukit Tinggi. Nah, itu yang jadi harga itu diperhatikan mana yang naik dan mana yang turun. Betul. Nah, jadi itulah patokan untuk menentukan inflasi. Nah,
kalau kita rasakan sebagai rakyat, terjadinya inflasi itu apa? Daya beli kita menjadi berkurang. Karena kenaikan harga barang dan jasa. Ya, contoh sederhana, biasanya kita mempunyai uang 100.000. Ya. Nah, bisa membeli 3 kotak Indomie. Ya. Nah, sekarang dengan uang 100.000, daya beli kita hanya menjadi 2 kotak. 2 kotak. Jadi berkurang. Jadi daya beli kita berkurang. Tentu ini akan dirasakan ya, terhadap orang-orang yang berpendapatan tetap gitu. Atau berpenghasilan tidak tetap ya. Ya, berpenghasilan tidak tetap itu sangat dirasakan itu dampaknya sekarang. Nah, tetap dan harus kita pahami juga bahwa inflasi ini di dalam literatur ekonomi kita sebut dengan public enemy. Public enemy. Jadi itu ada musuh bersama. Musuh bersama. Nah, sekarang musuh itu datang di Sumatera Barat. Tentu harus kita perangi juga bersama sehingga musuh ini tidak menjadi persoalan yang berkepanjangan di Sumatera Barat. Tetapi kalau kita amati gitu, jadi kalau kita sadar bahwa sebetulnya kalau orang ekonomi itu tidak mengkagetkan juga. Karena apa? Karena setelah bulan Mei kan hari Lebaran, itu sudah terjadi inflasi, sudah naik inflasi di Sumatera Barat itu sudah mencapai 5,3 atau sekian, udah di hampir 6. Di atas ya angka psikologis lah. Ya angka 3 ya sudah betul sudah beli 5,8 sekitar itu. Oke. Nah, itu bisalah itu akibat Lebaran. Ya. Akibat lain-lainnya. Nah, kemudian bulan Juni itu naik menjadi 6,6%. 6,6%. Kemudian naik jadi 8,1 itu sekarang itu kan Julinya. Kan itu Juli 8,01%. Ya. Jadi kalau kita hitung itu hanya dari bulan 6,6 menjadi 8 6,6 menjadi 8 itu tidak sebetulnya kan tidak terlalu tinggi gitu lonjakannya. Jadi artinya kalau diamati sejak bulan Mei, Juni, Juli itu inflasi kita sudah di atas 5% dan seharusnya sudah waspada dari 5% itu. Nah, kemudian Prof, kan bagus Prof. Harga dan barang serta jasa itu naik, berarti kan daya beli masyarakat meningkat. Bukan seperti itu? Bukan. Nah, karena apa? Sisi lain pendapatan kan tidak naik. Nah, itu persoalannya ya. Di sisi lain kan pendapatan tidak naik. Contoh, kalau petani, harga petani kan tidak naik. Harga tukar petani itu tetap di bawah 100. Jadi sedang penduduk Sumatera Barat ini kan banyak petani. Nah, kemudian pegawai negeri kan tidak naik. Naik. Nah, dengan pendapatan yang sama, mereka membeli barang yang lebih mahal, tentu kemampuan konsumsinya berkurang, kemampuan yang lainnya berkurang, atau dia mengalihkan yang biasanya makan ini berkurang, biasanya bisa untuk berjalan-jalan, sekarang tidak, kan itu yang dirasakan. Nah, kan penduduk kita itu kan banyak yang berpendapatan tetap dan tidak tetap, kan, penghasilan tidak tetap gitu ya. Itu yang dampaknya besar kan itu. Nah, itu kan dari sisi konsumen. Nah, kemudian dari sisi pemerintah juga berbahaya. Contoh, sekarang PAD Sumbar itu berapa naik? Berapa persen naik? Nah, taruhlah kalau di bawah 8% berarti tidak ada naik secara real. Karena terbakar inflasi. Terbakar inflasi, tidak ada naik. Justru mungkin negatif naiknya kalau kita hitung real. Nah, kemudian apa lagi? Proyek-proyek pemerintah juga terpengaruh. Terjadi kenaikan harga kecuali sudah jalan kontrak. Iya. Konsekuensi dari rekanan. Ya, konsekuensi dari kontrak sudah. Nah, tapi kalau kontraknya baru terjadi perubahan harga lagi di dalam eskalasi, barang-barang, terjadi perubahan barang-barang yang termasuk yang akan menjadi untuk bangunan dan lain itu, ya tentu ini juga akan berpengaruh. Jadi dengan bisa saja nanti dengan uang yang sama bisa saja dijadikan, tetapi kualitas bisa berkurang. Banyak dampaknya lagi. Dampaknya kualitas juga, kemahalan harga juga ya. Itu. Prof, kira-kira apa penyebabnya inflasi
setinggi itu di Sumatera Barat, Prof? Jadi inflasi itu secara garis besarnya kan hanya dua penyebabnya. Pertama, permintaan lebih tinggi dari persediaan atau yang supply-nya atau penawarannya. Ya. Nah, yang kedua itu adalah terjadinya kenaikan ongkos produksi. Nah, sekarang kita lihat apa yang menyebabkan terjadinya inflasi di Sumatera Barat? Ya, kedua-duanya. Baik itu kelangkaan dari penawarannya atau supply-nya, dan juga ada akibat kenaikan dari ongkos produksi. Contoh sekarang ini yang menjadi sumber utama inflasi di Sumatera Barat itu kan ada 10 komoditi. Ya. Ada 10 komoditi. Nah, yang paling besar sumbangannya itu adalah kenaikan harga cabai. Kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok. Nah, ya pangan ya. Ya. Kebutuhan cabai itu menyumbang 0,7. Jadi dari kenaikan ini dia 0,7% menyumbang, itu terbesar. Nah, kalau dari analisis dari yang terjadi itu adalah kenapa di Sumbar terjadi seperti itu? Alasannya kelangkaan supply, kelangkaan dari penawaran, pasokan, kan itu. Nah, sehingga harga naik. Nah, sebetulnya ya kalau pemerintah awas, itu kenaikan harga produksi itu kan sudah bisa diamati sebetulnya itu. Jadi artinya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah harus itu ada gejolak bulan Juni, ada bulan apa itu sebetulnya sudah bisa diantisipasi. Nah, tetapi ini pula lah yang menyebabkan ya bagi Sumatera Barat ya khususnya ini, coba lihat. Di dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017, daerah harus menjadi salah satu target makroekonomik itu adalah inflasi. Tapi Sumbar inflasi tidak ada. Coba lihat RPJM, tidak ada inflasi. Di tataran perencanaan kebijakan kita tidak ada antisipasi. Nah, ya. Itulah yang juga saya sesalkan sejak dari awal. Kenapa di RPJM itu inflasi itu tidak ikut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Provinsi lain, coba lihat di dalam target makronya itu yang ada misalnya pertumbuhan ekonomi, PDRB, kemiskinan dan lainnya ada masuk inflasi. Sumbar itu dilepaskan. Nah, kalau dilepaskan di dalam RPJM, ya tentu dia kaitannya dengan kegiatannya, kegiatan anggarannya lainnya, juga tentu ya. Tidak akan berpengaruh. Nah, tidak akan berpengaruh. Prof, ini ya kan sudah di perencanaan di RPJMD termasuk juga visi misi dari kepala daerah itu kan program unggulannya kan di sektor pertanian. Ini bingung juga kita menerjemahkannya. 2021 itu alokasi anggaran itu 10% dari APBD, lebih kurang 600 miliar begitu. Tentu jika mengantisipasi itu, kalau seandainya memang komponennya dikontribusi oleh cabai atau bawang atau telur antara lain yang memicu peningkatan inflasi kita. Seyogianya 2021 anggaran seperti itu sudah tidak boleh terjadi lagi kondisi 8% ini seyogianya. Apa yang keliru nih, Prof? Itu yang harus kita amati bersama. Jadi penyakit lain kita gunakan pula obat lain. Ini yang harus kita perhatikan. Iya. Sakit kepala beli obat sakit perut itu maksudnya kan? Jadi itu yang terjadi. Saya mencoba menelusuri APBD Sumatera Barat. Coba lihat apa saja belanja di sektor pertanian. Di sektor pertanian yang terkait dengan seperti kan itu beli mesin, beli alat mesin pertanian, mekanisasi. Kemudian termasuk ini untuk heler, apakah itu yang mau diapakan? Nah, apakah itu langsung bisa mempengaruhi kan dia hanya bisa mempengaruhi harga beras. Harga beras itu yang akan dipengaruhinya. Tetapi kan ternyatanya dengan ada kan Pak Gubernur sering menyatakan bahwa ini untuk penghematan biaya produksi akan terjadi peningkatan produktivitas dan lain-lainnya dengan adanya dianggarkan ini akan turun akan meningkat produktivitas beras itu 10% kalau tidak saya hitungannya. Nah sekarang kan tidak terbukti kan itu. Nah
Nah, kemudian kalau beras itu kan dia nomor berapa itu? Harga beras itu dia tidak termasuk yang paling tinggi juga. Dia komponen penyumbang inflasinya 0,2 cuma. 0,2 terhadap kontribusi. Tapi yang horti. Ya, jadi hortikultura ini mahal. Gitu. Nah, sementara program-program pertanian yang terhadap itu juga tidak apa? Coba lihat. Ya, saya lihat saya program bagi bibit, bagi apa? Ya. Nah, bibit itu kan hanya sedikit dari komponen dari biaya tanam dan yang biaya yang lain ini kan yang banyak, dia beli pupuk, beli obat-obatan, pemeliharaan dan lain-lainnya. Kan itu yang besar biayanya bagi petani. Nah, jadi artinya ya saya bisa menyatakan ya penyakit yang lain kita kasih obat lain, tentu tidak cocok barangnya. Itu yang ya saya pikir waduh ini akademisi mulai agak ya karena memang kajiannya ilmiah begitu ya. Artinya apa? Program unggulan di sektor pertanian dengan alokasi anggaran 600 miliar kurang lebih itu ternyata belum efektif. Nah, jadi ya kalau kan dia yang dibelikan itu, yang dibelanjakan itu kalau untuk mekanisasi ya tentu kita lihat di dalam berpengaruh terhadap produktivitas. Nah, sekarang kan hasilnya belum juga ada. Tetapi kan yang harus disadari bahwa pembelian alat dan alat-alat mekanisasi itu mahal itu kan hanya di daerah tertentu. Sedangkan petani ini menyebar di seluruh Sumatera Barat. Dan hamparan-hamparan sawah kita juga tidak begitu luas begitu. Jadi dan artinya tidak datar. Secara makro untuk Sumatera Barat, saya yakin itu belum efektif. Nah, buktinya apa? Yang salah satu buktinya. Ya. Nilai tukar petani Sumbar itu kan di hortikultura kan di bawah 100 terus. Di bawah 100 terus untuk disupport di sektor perkebunan yang naik ya, karena kemarin harga sawit naik begitu. Kalau CPO yang lain itu betul, tapi untuk hortikultura dan lain itu belum sampai 100 NTP nilai tukar petani. Iya, jadi artinya petani tetap berada di posisi yang tidak bisa tawar menawar gitu. Jadi yang berpenghasilan tidak tetap, yang agak miskin itu akan terpukul ya. Dari catatan kita, Prof, dampak inflasi itu konsekuensinya adalah investasi bakal berkurang karena memang high cost. Termasuk juga mendorong suku bunga naik ya. Termasuk juga kegagalan pelaksanaan pembangunan. Ini tadi kan juga penambahan biaya, mungkin juga reschedule perencanaan. Terus juga ketidakpastian kondisi atau keadaan ekonomi suatu daerah. Iya, betul. Terus merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Ya, itu yang paling kemampuan daya beli bagi miskin kan terpukul. Ya, itu yang paling berbahaya. Jadi artinya itu kalau benar data kan ini ya angka kemiskinan kalau inflasi tidak bisa dikendalikan. Kan inflasi kan boleh saja, Bro. Yang penting kan terkendali. Apa? Inflasi. Iya. Jadi artinya inflasi yang kan yang bisa pemerintah itu kan menargetkan inflasi itu kan di bawah 5%. Ya, betul. Di bawah 5%. Itulah yang bisa misalnya suku bunga tidak naik, sehingga kalau suku bunga tidak naik ya pinjaman bisa dengan yang lebih murah, kan itu kaitannya semuanya. Tapi kalau inflasi terus naik, tentu bunga pinjaman itu naik lagi semuanya jadi. Baik. Jadi ini dampak yang paling besar yang harus kita sadari bersama saat ini. Kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh Pemprov atau Pak Gubernur nih untuk menekan laju inflasi ini supaya tidak naik lagi, Bro? Nah, jadi artinya menurut saya itu adalah 10 komponen yang mempengaruhi inflasi di Sumatera Barat itu betul-betul pengawasannya itu harus lebih ditingkatkan lagi. Itu satu yang harus. Nah, jadi pengawasan itu tidak hanya dengan dilakukan oleh gubernur tanpa koordinasi dengan daerah lain. Jadi koordinasi dengan kabupaten kota. Ya, karena penghasil dari barang-barang itu kan provinsi, kabupaten kota. Betul. Ya, bukan provinsi yang menghasilkan. Nah, sekarang bagaimana koordinasi di dalam ini kan informasi lah dulu. Bagaimana perkembangan tanaman di satu kabupaten, distribusinya, kesediaan yang menyebabkan
harga biaya produksi itu meningkat, itu kan berarti tidak boleh juga disalahkan gubernur sendirian ya Prof ya, mesti ada koordinasi dengan kabupaten kota. Itu satu sisi orang bisa melihat. Tapi kalau orang sisi melihat sumber gubernur ini kan untuk melakukan koordinasi, salah satu tugasnya. Kalau tidak terjadi koordinasi tentu tidak berarti kan tetap ada di tangan koordinasi dengan kabupaten kota karena memang wilayah produksi itu ada di kabupaten kota. Ya, nah, itu. Yang kedua, gubernur sudah menindaklanjuti apa yang menjadi arahan presiden dengan bekerja sama dengan kelompok wanita tani tanam cabai, katanya Bro. Itu efektif nggak? Ya kan baru sekarang. Iya baru sekarang. Panennya bisa 3 bulan ke depan. Iya, baru sekarang. baru sekarang. Tentu ketiduran selama ini ya. Dengan baiknya iklim, dengan baik apanya, dengan sendirinya itu bisa juga turun harga cabai. Coba lihat, kan dalam 2 minggu yang lalu cabai itu berdasarkan pengamatan saya di Halam Panjang, itu petani itu bisa menerima 105 harga per kilo. Kemudian sekarang sudah turun 60. Belum gubernur sudah bergerak, harga sudah turun. Di beberapa pasar hari ini di Kota Padang 55.000, 50.000 sampai 50.000. Ya, cabai keriting. Di Halam Panjang itu 60. Iya. Udah turun. Ya, sekarang udah turun lagi. Ya, belum bergerak gubernur udah turun juga kan itu. Jadi berencana menggerakkan KWT menanam cabai menggunakan pupuk organik. Itu jawab Pak Gubernur gitu ya, untuk mengantisipasi. Iya, tapi harus sadar juga gitu. Jangan bicara seperti itu. Untuk tanyalah sama petani yang ada di Halang Panjang itu untuk mendapatkan organik pun payah. Nah, saya bisa buktikan begini. Pupuk organik kalau di di Halang Panjang itu orang tidak ada sapi. Ya. Tidak ada sapi. Karena memang tidak tahu saya bagaimana sejarah tidak ada sapi. Tetapi saya tanya karena petani di situ kan hortikultura nyemprot obat terus, rumputnya jadi sapi juga banyak tidak yang sehat ya. Tidak sehat. Jadi nah, sehingga apa? Petani di Halam Panjang itu mendatangkan pupuk itu dari Payakumbuh. Ya. Nah, di Payakumbuh. Dari Payakumbuh ke sini kan perlu transportasi. Mahal. Nah, mestinya Progul yang 600 miliar nih dominannya dialokasikan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang seperti itu gitu. Jadi bukan ke Heller, maksudnya juga Asintar. Nah, sekarang apa persoalan yang dihadapi oleh petani tidak bisa kenapa ini mahal juga? Yang pupuk yang biaya produksi mahal. Iya, masih mahal gitu ya. Kenapa distribusinya tidak tepat waktu dan lain-lainnya? Nah, ini kan juga harus menjadi perhatian. Itulah yang seharusnya diselesaikan dahulu sebelum mekanisasi dan lain-lainnya. Kan Pemprov kan sudah punya tim pengendali inflasi daerah ini. Nah, oke. Tim pengendali daerah itu apa yang bisa digerakkan sekarang ini? Coba lihat. Diadakan itu kan ada pasar di toko yang ada di toko tani itu dinas pangan dinas pangan itu berapa mampu untuk untuk mengadakan kemudian mensuplai pasar murah ya itu kan terbatas juga. Nah, jadi artinya dalam situasi seperti itu ada juga kontrol terhadap pelaku ekonomi yang menyebabkan hal itu tersebut terjadi gitu. Nah, terjadi harga cabai. Apakah itu memang murni akibat produksi, akibat dari itu belum tahu juga pastinya. Apakah ada permainan pedagang misalnya? Ini harus diapakan juga. Jadi, harus identifikasi masalahnya harus real nih, Prof. Iya, harus dijelaskan juga kan gitu. Nah, kemudian lagi yang harus diperhatikan juga. Jadi artinya ke depan itu juga ada perubahan pola strategi misalnya gitu. Nah, jadi apa pola strateginya? Ya, bagaimana ya kalau di tempat lain kan seperti kita belajar di luar negeri itu sudah ada gudang. Saya Pak Bupati Solo yang punya cita-cita seperti itu, tapi kan belum bisa terwujud juga itu. Ada gudang yang bisa untuk menampung kemudian pada saat nanti mahal. Jadi artinya fokusnya seperti itulah gitu. Baik, ada beberapa catatan yang saya catat tadi, rekomendasi Prof. Yang pertama tentu Gubernur melakukan koordinasi dengan kepala daerah, kabupaten kota dengan solid dan memastikan penyebab utama kenapa inflasi kita itu naik. Betulkah di tempat produksi awal atau dalam proses distribusi yang bermasalah? Dan tentu harus ada koordinasi dengan semua komponen, termasuk juga dengan pelaku usaha itu sendiri ya.
Prof, kita beralih kembali kepada persoalan lebih makro, Prof. Karena memang kami mencermati tesis Profesor Wery itu kemiskinan mengikut sektor pekerjaan dan daerah di Provinsi Sumatera Barat. Nah, lebih konkret, coba pandangan dan pendapat Prof terkait persoalan skema APBD dalam rangka sebagai instrumen daya ungkit pertumbuhan ekonomi di daerah. Dari data yang kami miliki, kondisi makroekonomi Sumbar tahun 2021, Prof, pertumbuhan ekonomi kita itu 3,29%. Walaupun targetnya 3,44, itu masih di bawah rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan kita itu 6,01%, atau setara dengan lebih kurang 340.000 jiwa. Dari 5,6 juta jiwa kurang lebih penduduk Sumatera Barat. Pengangguran terbuka kita 6,5, artinya ada lagi 350.000 lebih lagi yang menganggur. Stunting kita, Prof. Ini kan stunting kan persoalan gizi buruk nih. 23,30%. Bahkan ada kabupaten 40%. Sementara WHO merekomendasikan mentoleransi itu di bawah 20%. Nah, terus juga ada kaitannya ekonomi tadi, rata-rata lama sekolah kita hanya 9,07 tahun. Artinya tamatan SMP kita, Prof. Yang ingin saya pertanyakan adalah dalam kajian Prof, bagaimana APBD ini bisa menjadi instrumen daya ungkit dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah? Apakah sudah dilakukan seperti itu atau apa yang mesti dilakukan oleh Pemprov dan kita semua, Prof? APBD itu baru dia menjadi daya ungkit kalau diimplementasikan. Nah, sekarang baru diimplementasikan sudah 1 tahun, sudah 6 bulan, baru 25%. Serapan anggaran. Kan itu APBD mau melihatnya pengaruhnya. 25%. Nah, sekarang timbul pertanyaan, pertumbuhan ekonomi bisa 5% sekarang. Itu akibat dari APBD atau tidak? APBD realisasinya baru 25%. Iya. Dan investasi dan untuk belanja modal baru 5%. Nah, jadi apa artinya? Yang menggerakkan ekonomi Sumatera Barat ini betul-betul itu dari swasta dan masyarakat. Oh ya? Kalau melihat dari fakta yang ada sekarang ini, kan sekarang ini kuartal 2, 5,2 lah pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini lebih baik. Nah, kan 6 bulan, kuartal 2 itu kan 6 bulan juga, 1 semester juga itu kan. Betul. APBD saja itu baru 25%. Sumbar ya. Daerah lain seperti itu juga tidak akan lebih baik, tidak banyak juga lebih baik, kecuali daerah-daerah yang APBD-nya kecil. Itu cepat rilis. Anggaran yang untuk belanja modal itu sekitar 5%. 5% baru 6. Nah, sekarang kalau kita kaji ini, nah jadi dari situ tanpa APBD pun Sumbar maju sudah bahkan itu bisa diambil kesimpulan seperti itu. Jadi tanpa APBD pun Sumbar sudah mencapai. Apalagi kalau APBD ini bisa lebih baik, tentu akan lebih digunakan lebih efektif, tentu dia akan bisa berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kan itu. Betul. Jadi artinya ya kalau teman-teman saya di Fakultas Ekonomi, ya Sumbar ini sebetulnya sudah betul-betul negeri kapitalis gitu. Artinya yang berperan itu swasta umumnya gitu kan itu. Iya. Sumbar negeri kapitalis karena memang swasta yang menggerakkan perekonomian kita. Iya, itu yang apa karena ya kan bagus lah, Prof. Gubernur atau pemerintah kan melayani, memfasilitasi fungsinya. Apakah jadi kan artinya begini. Dengan 25% saja itu sudah taruhlah dia begitu keluar ada dampak kan itu. Dan dia kan dampaknya itu kan bisa 1 tahun kemudian dan 2 tahun kemudian. Nah, dengan tanpa ada pemerintah, pemerintah itu kan sudah mencapai 5%. Nah, kemudian apakah pemerintah memberi yang digunakan itu tadi nyatakan baguslah. Itu kan bagus, pemerintah sudah bisa memberi pelayanan sehingga sektor swasta bisa berkembang. Kan begitu. Nah, itu harus juga dibuktikan untuk apa uang ini dulu. Yang telah digunakan ini kan untuk belanja, untuk belanja pegawai dan belanja operasional. Betul. Nah, jadi artinya seharusnya dengan adanya pola seperti itu, ya kita berharap memang pelayanan semakin baik kan itu. Nah,
pelayanan itu kan tercermin dari kesediaan infrastruktur. Iya. Nah, Iya benar. Investasi mau masuk ke Sumbar ini, orang luar masuk ke Sumbar berteriak, betul lah gubernur, berteriak, betul lah siapa di Sumbar ini. Kalau daya saing daerah itu rendah, komoditi yang mau apakan itu tidak mempunyai daya saing, ya orang tidak akan datang. Prinsip dasar investasi itu hanya dua, beruntung dan birokrasi yang tidak bertele-tele. Disitulah investasi yang akan datang. Ya, dongkrak pertumbuhan ekonomi. Itulah yang kinerja investasi, kinerja ekspor impor, termasuk juga belanja publik ya. Ya, itulah yang akan menggerakkan ekonomi gitu. Jadi seandainya Sumbar ini banyak keluhan juga terhadap infrastruktur, keluhan juga terhadap pelabuhan, keluhan juga lama di jalan, keluhan yang lainnya, saya pikir macet, dan itu tidak akan menarik investasi. Dan itu hanya investasi dari masyarakat aja lagi, investasi yang kecil-kecil. Prof, minum kopi dulu, Prof. Ya, ini yang apa? Ini kan berat nih. Boleh disebut kita telah salah jalan atau gimana nih, Bro? Atau ada keliru atau kembali ke apa nih, Bro? Kita kan bagaimanapun juga ini tidak gimmick politik, tentu kita ingin ada berkontribusi ya, karena memang pertumbuhan di daerah lain itu luar biasa kejang, pelayanan juga terasa kejang, infrastrukturnya juga cukup bertumbuh dan berkembang begitu. Nah, apa yang mesti dilakukan, Bro? Jadi kalau kita perhatikan Sumatera Barat itu kan persoalannya dari segi nasional itu daya saing daerah rendah. Tuh ranking 23 kita. Ranking 23. Nah, kenapa daya saing rendah? Salah satunya infrastruktur di Sumatera Barat ini tidak memadai gitu dibandingkan dengan daerah lain. Nah, kemudian birokrasi di daerah di Sumbar ini juga dinilai oleh peneliti, oleh yang mengumumkan ini juga tidak lebih baik dari daerah lain. Birokrasi kita di sini. Pelayanan lamban, lambin, gemuk. Saya tidak menyatakan demikian. Begitu ya? Tapi dia dari hasil studi itu menyatakan bahwa iklim kondusif infrastruktur itu tidak mendukung untuk melaksanakan investasi di Sumatera Barat. Nah, dan kemudian lagi yang pelayanan pemerintah itu juga dinilai tidak baik. Nah, kemudian apalagi ada yang ketiga, kalau tidak salah saya yang ketiga itu adalah masalah pasar gitu. Kita pasar kita kecil, kita 5 juta. Kemudian termasuk biaya tenaga kerja Sumbar ini masuk tinggi gitu. Nah, jadi itu yang menyebabkan daerah ini dinyatakan daerah termasuk kategori daerah yang punya daya saing. Nah, menurut saya ya tentu apa yang harus dilakukan ya perbaiki daya saing daerah. Perbaiki daya saing daerah. Kalau selama ini keluhan orang terhadap infrastruktur apa yang dikeluhkan? Pelabuhan, bagaimana kelancaran. Belanja modal dinaikkan. Belanja modal dinaikkan. Kan itu itu sesuai juga dengan kewenangan daerah atau di pemerintah pusat daerah ini ya bagaimana pula menarik yang dari pusat itu bisa ke daerah kan itu. Nah, saya perhatikan proyek strategis di Sumatera Barat itu jauh juga lebih kurang, banyak juga kurangnya kan kita ada daftar proyek strategis nasional. Ya. Kita lihat Sumatera Barat itu kecil sekali juga dibandingkan. Kemarin kita ke Bali 15 triliun. Nah, saya melihat daftar saja gitu. Iya. Melihat daftar. Jadi kita di angka 300 miliar kurang lebih. Nah sekarang timbul pertanyaan, ada apa orang lain bisa banyak, kita juga sedikit gitu. Tapi kan katanya karena Jokowi kalah, Bro. Oh tidak, saya tidak yakin juga. Bukan ya? Bukan itu penyebab utama. Tidak yakin juga gitu. Tidak. Ya, artinya presiden kan tidak juga kan ini masalah kepentingan proyek, kemudian lagi kepentingan manfaat kan itu. Nah, saya tidak tahu juga sejauh mana kita menyiapkan yang proyek-proyek strategis itu untuk menyiapkan dokumen persiapan perencanaan untuk melakukan diplomasi kepada pemerintah pusat atau lobby atau komunikasi. Itu jadi, yang kurang, Prof. Saya juga tidak setuju karena buktinya kan yang kalah ke Jokowi ini kan tidak Sumbar saja. Jokowi itu total suaranya cuma berapa dulu?
Kan banyak juga daerah lain. Aceh, kenapa kan banyak juga dia Aceh kan kalah juga. NTB kalah, itu Mandalika di sana itu. Iya, triliunan yang juga, masuk. iya. Jadi tidak benar juga itu. Jadi dibutuhkan memang tim ekonomi Pak Gubernur ini, tingkat Pemprov itu harus canggih juga ya sebenarnya, harus modern juga. Iya tentu ini ada beberapa peluang-peluang yang harus juga direbut yang memerlukan usaha dari provinsi sendiri gitu. Nah, ya menurut saya infrastruktur ini bagian penting di Sumatera Barat ini. Tapi kan nggak kuat APBD kita, Pak. Iya, makanya kan ya instrumen pembiayaan lain ya. Iya, instrumen yang lain gitu yang kita gunakan gitu. Instrumen yang lain yang harus kita itu sumber-sumber dana lain. Saya kan saya juga tidak harus juga kritik disampaikan kepada gini. Kan sekiranya ada 14 orang ini. DPR anggota kita, DPR di pusat itu kan itu. Ya. Nah, kemudian tawa DPD. Sejauh mana juga wakil-wakil rakyat kita ini memperjuangkan kepentingan daerah secara bersama ini. Secara individu mungkin ada. Betul. Tapi secara bersama gimana gerakannya itu? Bagaimana gerakannya? Ini kan juga belum terlihat. Sejauh mana juga komunikasi kepala daerah dengan masing-masing anggota DPR kita, itu juga harus termasuk juga tokoh-tokoh yang ada di rantau. Ya, tokoh-tokoh yang ada di rantau. Kan jadi banyak faktor yang menyebabkan bahwa peluang itu ada gitu. Prof, proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Barat termasuk juga politik anggaran yang tertuang dalam APBD ini sudah on the track. Menurut Prof bisa menggambarkan di ujung sana itu kesejahteraan gitu dan kebanggaan kemajuan terhadap Sumatera Barat. Jadi kan saya hanya berdasarkan data kan itu. Iya. Iya data lah. Nah, ya gimana Prof? Jadi belanja Sumatera Barat, APBD Sumatera Barat ini sudah pernah dievaluasi oleh Badan Penelitian Sumatera Litbang yang Litbang ya. Ya, Litbang itu Prof ya. Nah, di situ kan analisisnya sudah detail. Nah, apa yang saya temukan dari hasil penelitian tersebut adalah dari manapun anggaran untuk Sumbar ini dihitung, dicocok-cocok kalah, ya tetap 60% untuk infrastruktur. Nah, kebutuhannya ya? Ya, tetap 60%. Nah, infrastruktur, tentu kita kaji lagi kemana aja perginya, kan itu. Skala prioritas. Nah, coba sekarang, apa bangunan yang terbengkalai? Iya. Aduh. Ini apa bangunan yang terbengkalai? Nah kan itu kan sudah terbuat, sudah uangnya tingkat pengawalian investasi itu kan sudah jelas tidak ada karena belum bisa dimanfaatkan. Jadi artinya dia besar tetapi belum bisa memberi manfaat atau dimanfaatkan. Itu yang harus harus dihindari juga ke depan. Main stadium ratusan miliar hari ini masih dalam proses, belum bisa dimanfaatkan optimal. Iya, banyak lah yang tidak, Pak. Nah, jadi menurut saya di situ juga posisi dari yang lain gitu kan, bahwa kita itu memang perlu ada kesepakatan bahwa apa betul yang harus kita selesaikan di Sumbar setiap tahun itu apa yang paling dominan yang harus kita selesaikan. Nah, contoh. Ya kalau orang misalnya keluhan orang sekarang ini adalah akses terhadap tujuan wisata, daerah-daerah tujuan wisata masih terkendala. Ya itulah yang harus kita, kalau kita memang program kita mau memajukan pariwisata. Iya. Jadi kan yang saya itu adalah kurang sepaham itu adalah nah ketika kita melihat program atau kegiatan yang dilaksanakan di pariwisata kan itu lebih banyak peningkatan penguatan SDM. Ya. Nanti ada banyak pelatihan, banyak ini semuanya. Tetapi apakah orang-orang itu terlibat untuk membangun pariwisata di daerahnya atau tidak kan tidak terbukti sampai saat ini. Jadi artinya juga ada evaluasi terhadap proyek. Jadi kegiatan-kegiatan yang diadakan 2021 itu yang terkait dengan pariwisata
terkait dengan pertanian itu harus juga dievaluasi sejauh mana dampaknya sekarang. Tanpa ada evaluasi, nanti kesalahan taruhlah ada terjadi kesalahan 2021, itu kan tanpa ada jangan evaluasi yang baik. Lagi 2022 jangan terulang lagi 2023. Itu siapa yang mikirkan itu, Prof? Siapa yang mikirkan evaluasi itu? Nah, jadi kan di situ ya evaluasi itu kan tugasnya ada Bapeda itu kan melakukan evaluasi. Nah, jadi seandainya dari hasil evaluasi itu tegas, kemudian tidak ada dikait-kaitkan dengan hanya betul-betul untuk mengikuti rekomendasi dari evaluasi itu, saya pikir kita ada perbaikan. Punya peta punya peta mapping kita mana yang harus kita benahi, yang kita perbaiki, termasuk juga tingkatkan. Coba lihat sekarang pariwisata. Progol, apa itu kegiatan? Nah, sekarang kita kan tidak tahu entrepreneurship. Kan kita tidak tahu berapa betul biaya yang pemerintah itu. Kan misalnya kan yang namanya di dalam menyusun anggaran itu ada namanya mempertimbangkan lokasi. Jadi dia maksudnya dipersama-samakan. Kalau sudah ditetapkan lokasinya misalnya di tempat A. Nah, kemudian kita mau membangun ini, yang di A itu mau berwisata. Nah, di situ apa yang dibutuhkan oleh yang diperlukan dari PU, kemudian apa pula yang diperlukan dari sektor lain, oke, dikeroyok. Nah, itu sudah ada model-model perencanaan seperti itu. Nah, saya yakin di Sumbar ya belum dilaksanakan seperti itu. Sip, Prof. Ini kan cenderung bicaranya politik nih, Prof. Kita mengerindu juga nih bicaranya pertumbuhan begitu ya. Ya kalau pertumbuhannya rendah kan. Iya, begitu kan. Karena memang kita lebih bicara politik juga. Termasuk juga mungkin gubernur ini agak baper-baper juga kalau dikritik begitu kan. Kita mencari gubernur bukan mencari yang lain begitu. Nah, tentu harus ada strong leadership yang kuat dengan visi yang kuat begitu. Nah, apa mungkin himbauan Prof terakhir nih sebagai tokoh masyarakat, sebagai senior? Pandangan saya itu adalah kita harus fokus. Apa yang mau kita selesaikan? Sip, fokus. Iya, fokus. Nah, saya melihat dari APBD itu tidak fokus gitu. Apa yang mau kita selesaikan? APBD kita belum fokus. Ya, belum fokus. Apa yang mau kita selesaikan? Contoh, kita mau memajukan pariwisata sebagai sumber ekonomi baru, karena dari pertanian tidak bisa diharapkan lagi. Ya, keterbatasan. Trennya turun. PDB terhadap sektor pertanian. Nah, kemudian dari sektor industri kita tidak juga. Ya. Apa industri besar tidak ada di sini? Pariwisata. Semennya sudah payah juga itu sekarang ini kan, itu dengan bahan baku yang sudah dari jauh, harga batu bara sudah naik, nilai itu kan apalagi. Nah, kan kita kelebihan Sumatera Barat itu kan terletak sekarang di UKM. Ya. Nah, UKM-nya apa? Makanan dan lain-lain kan itu juga. Nah, sekarang sejauh mana perhatian terhadap yang memberi kontribusi besar ini terhadap menggerakkan ekonomi? Saya kira itu contoh, saya sederhana saja. Pertanian betul. Ya. Tetapi yang menggerakkan ekonomi itu adalah perusahaan menengah kecil. Nah, itu bergerak dalam bidang makanan, dalam bidang hasil-hasil kerajinan, yang bergerak dalam bidang apalagi itu ekonomi kreatif IT juga. Nah, sejauh mana anggaran untuk situ? Nah, itu tidak apa-apa dibandingkan dengan pertanian tadi itu. Termasuk juga mereka juga kesulitan permodalan itu, Prof, itu kan? Iya, oke lah. Kan, di samping juga kapasitas produksi, manajemen keuangan. Iya, jadi akses pasar. Iya, contohnya sekarang kan begini. Orang sudah tahu bahwa dalam membangkitkan ekonomi itu adalah digitalisasi. Sejauh mana Pemprov menganggarkan untuk memajukan digitalisasi itu? Hampir tidak ada. Iya. Sekarang dari nasional saya ikut G20 di Bali kemarin, Praji itu.
Nah, itu dinyatakan itu bahwa untuk bangkit itu memang digitalisasi yang harus kita apakan, digitalisasi ekonomi kecil ini, menengah dan kecil itu. Nah, ini Kadis Kominfo nih. Nah, sekarang tentu ini harus didukung oleh semua pihak. Tidak mungkin. Ya, termasuk juga DPRD kan, alokasi anggaran untuk pengembangan pembangunan IT kita. Ya, digitalisasi itu artinya bahwa pelaku ekonomi itu dia sudah bisa memanfaatkan teknologi untuk memasarkan, untuk mengenalkan produknya, untuk pengemasannya dan lain-lainnya. Nah, kan itu yang untuk menurunkan cost produksi sungguh. Ya, menurunkan dan waktunya bisa lebih. Ini belum terlihat ya, Prof? Apa? Belum terlihat secara saya Bank Indonesia aja yang teriak-teriak baru saya lihat. Bank Indonesia karena itu memang tugasnya itu jangan teriak-teriak. Sekarang dari Pemda sendiri mana? Nah, kemudian lagi yang menurut saya itu adalah ya persoalan di dalam ya supaya bisa fokus. Sekarang apa yang persoalan di dalam Pemprov ini itu harus selesai gitu, sehingga dia bisa fokus. Tapi kalau dikait-kaitkan dengan masalah yang lain yang menjadi isu publik, pasti tidak fokus. Dan pada saat tidak fokus itu, OPD dia bisa tidak fokus juga. Bisa dia hanya asal kerja saja bisa juga. Karena memang betul, Prof. Gubernur ini kan komandan nih, pasukannya OPD dengan staf-stafnya gitu. Betul. Kalau OPD tidak solid, ya bagaimana kan dia menerjemahkan dan melaksanakan apa yang diinginkan oleh komandan, visi misinya? Ya oke, tahu betul lah dia yang dilaksanakan, tahu betul lah yang akan dilaksanakan sekarang ini, tahulah yang dilaksanakan. Tetapi yang mengevaluasi, yang motivasi, yang memotivasi, yang mengontrol itu tetaplah dari tangan gubernur lah, itu tidak ada bisa lagi. Apa yang kau lakukan kan itu bisa. Reward and punishment. Jadi menurut saya yang ya gimana, Prof? Promosi jabatan yang tidak menggunakan merit system berdasarkan ini kinerja. Ya kan artinya itu adalah Pemprov menciptakan masalahnya sendiri kan itu artinya. Pemprov menciptakan masalah sendiri dan terikat sendiri begitu kan. Terkooptasi dengan masalah yang diciptakan sendiri. Nah, itulah yang harus dihindari. Ya kalau memang kita persoalannya bahwa ini kepala OPD ini banyak yang tidak kalau itu persoalannya ya, bahwa kepala OPD itu banyak yang tidak kompeten di bidangnya atau ya kan masih ada masa ganti. Kan dia atau bisa digilirkan ditukar dengan apa kan bisa dievaluasi lah, Prof. Bisa dievaluasi. Baik. Terakhir nih, Prof. Saya pikir terakhir tentu kita tidak berpretensi politik ya, Prof ya. Pada gilirannya kita kan sayang kepada daerah kita, sayang kepada negeri kita dan masyarakat kita ya. Dari variabel pertumbuhan tadi kan trennya cenderung turun begitu. Nah, tentu dalam konteks seperti itu salah satu solusi adalah melibatkan seluruh komponen masyarakat. Nah, ranah dan rantau, pelaku usaha kita yang ada di rantau, kira-kira kita ingin maju, Prof. Ingin bangga menjadi warga Sumatera Barat ini. Karena memang kalau kita sendiri pergi ke beberapa provinsi, mereka lebih terang benderang gitu ya, bergairah gitu. Macetnya tidak separah kita juga ketika masih macet gitu. Mungkin tip terakhir, mungkin apa yang mesti kita turunkan tensi ini agar kita bersatu, agar kita bergotong royong lagi, Prof. Gitu. Karena memang adat kita itu loh, Prof. Gotong royong, Prof. Saling menghargai, saling menghormati, Prof. Melibatkan banyak orang, Prof. Tiga tunggu serangan, Prof. Betul. Tapi kan itu terkunci dari kualitas komunikasi. Komunikasi ya. Nah, kalau kualitas komunikasinya tidak bagus atau dia katakan artinya itu tidak komunikasi yang tidak mengajak, komunikasi yang baperan kalau benar milenial. Jadi semua yang mau perantau terlibat itu dari komunikasi. Mau masyarakat terlibat itu dari komunikasi. Mau yang lain itu. Nah, jadi artinya cara komunikasi yang sekarang ini mungkin belum efektif untuk membangun secara bersama-sama. Bagaimana keterlibatan orang rantau, bagaimana keterlibatan orang yang lainnya. Jadi artinya komunikasi dengan sesama stakeholder Sumatera Barat. Nah, tapi kan yang terjadi sekarang ini yang saya sedih itulah yang saya dengar di ini buktinya dengan MUI persoalan
Apalagi yang apa? Kadin persoalan Sumatera Barat. Kadin ini penggerak ekonomi. Amerika ini berkelahi juga, tidak selesai juga sampai sekarang. Kadin, apalagi basis, ada KONI, apa? Jadi artinya ada persoalan-persoalan yang itu kecil, tapi itu orang memandang ini saja tidak bisa komunikasi tidak bisa terbangun. Hal-hal yang tidak memerlukan uang itu kan komunikasinya tidak bisa terbangun, apalagi yang lain. Jadi cerminan-cerminan seperti itu harus diperbaiki menurut saya gitu. Jadi ya pokoknya Sumbar itu apalah kita punya potensi luar biasa, Prof. Iya. Ya, jadi potensi ya kita mengkaji potensi, kita punya potensi, kita punya orang, kita punya apa. Tapi kalau tidak ada digerakkan secara bersama ya kekuatan-kekuatan yang berbeda jalan-jalan sendiri apa semuanya juga tidak akan berhasil juga. Itu dia. Tidak akan sukses kalau hanya jalan sendiri. Mesti ada kolaborasi yang konkret dengan hati ya, Bro. Iya. Dalam rangka sayang dan dalam rangka sayang kepada daerah provinsi Sumatera Barat begitu. Itu mungkin, Prof? Ya, saya pikir usaha-usaha secara bersama ini ya harus juga didorong juga oleh mass media. Ya, betul. Harus disuarakan terus. Jangan ikut pula jurnalis apa itu berpihak, itu harus penting. Nah, ini pesan dari orang tua nih, dari seorang guru kita, Prof. Wery. Termasuk DPRD juga ya, harus kencang juga bersuara lagi ya, tapi tentu berbasis data. Gimana, jadi kan kalau kita lihat pola-pola dari komunikasi dan lain-lainnya itu, menurut saya kan ada keberpihakan gitu. Jadi kalau berpihaknya itu harus kepada kemajuan Sumatera Barat. Gitu. Berpihak pada kemajuan provinsi Sumatera Barat. Siapapun juga dia. Iya, harus berpihak untuk kemajuan Sumatera Barat. Walaupun itu berat, tapi ya, kalau untuk kemajuan Sumatera Barat harus kita perjuangkan. Sip. Simpulannya adalah keberpihakan kepada kebenaran dan kemajuan provinsi Sumatera Barat dan masyarakatnya. Jangan berpihak pada kelompok. Jangan berpihak pada kelompok dan kepentingan-kepentingan subjektif. Itu yang berpotensi menjauhkan Sumbar dari madani dan sejahtera. Itu kuncinya. Itu kuncinya sekali itu. Siap, terima kasih, Prof. Saya pikir banyak hal yang kita sudah diskusi dan bincangkan. Semoga ini bisa menjadi informasi dan menginspirasi serta memotivasi. Niatnya adalah berkontribusi terhadap proses pembangunan Sumatera Barat agar kesejahteraan bisa lebih cepat. Tentu kalau kami mengatakan nih, Prof, adalah bagaimana jabatan-jabatan politik ini bisa membangun jembatan terpendek ke surga. Insyaallah. Kita bertemu dengan Kopi Pahit Hidayat pada sesi selanjutnya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih, Prof.